Laptop yang satu ini looks-nya kelihatan mewah, fitur-fiturnya juga melimpah, spesifikasinya juga nggak kalah, performanya bikin hari-hari kita jadi cerah. Apalagi layarnya dia pakai panel OLED yang bikin kita jadi tambah bergairah. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan ceramah, selamat menonton Banteng Merah. Ya, jadi perkenalkan ini adalah Acer Swift Go 14 yang seri lengkapnya itu SFG147175HD. Panjang. Di video sebelumnya kita udah pernah ngebahas Acer Swift Go 14, tapi yang satu ini beda. Banyak banget upgrade-nya. Upgrade pertama dari sisi layar. Kalau dulu pakai IPS, sekarang udah pakai panel OLED. Lumayan berasa sih ya kalau dari upgrade sisi layarnya. Karena dari hampir semua komponen pasti 90% yang kita lihat adalah layarnya. Layar OLED-nya ini berukuran 14 inch dengan resolusinya 2,8K yang diklaim Acer dia udah 100% DCI-P3. Dan hasil pengetesan kita dia sesuai dengan klaimnya Acer. Biasanya brand itu klaim-klaim tapi ketika dites beda. Kalau dari data kita ini jelas dia udah nyaman kalau digunakan untuk ngedit, warnanya akurat sesuai warna asli yang pengen kita edit. Asalkan kliennya bukan orang Madura nggak masalah sih ya. Karena orang Madura itu kalau nyebut biru biasanya hijau. Jadi seberapapun akurat laptopnya kalau sama orang Madura biru ya hijau. Kalau untuk refresh rate-nya walaupun kelasnya ini Acer Swift bukan Acer Nitro ataupun Predator, bukan laptop gaming, tapi kita dikasih 90 Hz refresh rate. Ya emang minimal gaming sih masih di 144 Hz ya. Tapi setidaknya dengan 90 Hz ini kita bisa dapat extra responsiveness buat gaming ataupun produktivitas. Buat entertainment dia juga enak karena dia udah punya XDR True Black dengan certified VESA 500. Jadi gambar yang dihasilkan ketika streaming film itu terlihat sharp dan realistik. Karena VESA 500 berarti dia punya 500 brightness nits. Di brand lain di kelas harga segini biasanya 300, 350 atau 400 nits. Tapi ini kalau di bawah outdoor 500 nits udah lebih dari cukup. Tapi sayangnya layarnya ini belum pakai anti glare. Jadi kalau dipakai di outdoor atau di indoor yang cahayanya itu terlalu terang jadi mantul gitu. Jadi kayak silau ke mata. Dan karena dia belum anti glare, Jadi buat anggota DPR yang beli laptop ini ya jangan ngeslot ketika rapat lah ya karena nggak ada anti glare. Jadi orang yang dari belakang dari samping masih bisa lihat kalau pas lagi ngeslot. oh ya, nggak cuma layarnya aja yang udah di-upgrade, tapi secara spesifikasi utama juga udah di-upgrade. Yang sekarang udah pakai Intel Core i7 13700H. Yap, kalian nggak salah dengar. H ya, H-dika, bukan. H itu high performance. Kalau U kan biasanya ultra low power, P itu performance, H itu biasanya ada di laptop gaming, di laptop Predator. Dan bayangin sekarang sama Acer dimasukkan di laptop yang setipis ini. Yang tebelnya itu nggak sampai 1,5 cm dan bobotnya cuma 1,32 kg. Pertanyaannya, emang coolingnya mampu? Nanti kita lihat lah ya di bagian performanya. Kita lanjut ke memori RAM-nya dulu. Kalau yang kemarin Swift Go 14 itu pakai LPDDR4X, yang sekarang karena prosesornya udah support jadi dia pakai LPDDR5 dengan speednya itu 400-800 MHz. Kapasitasnya 16 GB dual channel. Dan karena namanya juga seri LP jadi dia udah ke solder di mubunya dan nggak bisa di-upgrade. Untuk storage kita dikasih 1 TB NVMe Gen 3 yang sebenarnya untuk kelas NVMe Gen 3 dia kenceng karena speednya itu 3600-an Mbps lebih. Tapi sayangnya prosesornya kan udah Intel generasi ke-13. Sebenarnya dia support Gen 5 yang speednya itu bisa 6000 Mbps lebih. Tapi karena udah 1 TB ya jadinya termaafkan lah. Walaupun nggak kenceng tapi kapasitasnya gede. 1 TB kalau bukan untuk gaming, kalau untuk cuma buat nyimpen-nyimpen data, kerjaan bisnis, editing tipis-tipis, aman. Terus untuk SSD-nya dia juga masih bisa di-upgrade. Ngomongin soal aman, performanya ini juga aman banget, terlalu aman malah. Karena prosesornya bukan cuma pakai Intel Core i7 13700H seri H, tapi juga udah tersertifikasi sama Intel Evo. Dan untuk graphic card dia juga udah pakai IGP terbarunya Intel yaitu Iris Xe Graphics. Ketika kita tes di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan yang berarti laptopnya ini dicolok dan best performance modenya, untuk single core dia dapat skor itu 266. Untuk multi core-nya running pertama dan keduanya di sekitar 2000 poin. Setelah itu dia stabilnya di kisaran 1900 sampai 2000 poin. Bayangin ya, laptop setipis ini performa multi core-nya bisa sekenceng itu. Tapi masih ada yang menarik lagi. Biasanya untuk prosesor seri H
kalau kita nggak pakai adapternya, kita cabut adapternya, performanya itu turunnya biasanya 2 kali lipat. Nah di Acer Swift Go 14 ini memang turun tapi nggak terlalu banyak. Jadi kalau kita lihat dari skornya ini, ketika kalian nggak pakai adapter, performanya memang turun tapi masih kenceng. Kalau untuk suhu temperaturnya ketika mode skenario rata kanan tadi memang ya seperti biasa Cinebench R15 dia nyolong-nyolong di atas 90 derajat Celcius, tapi kalau kita lihat diimbangi dengan package power yang gede juga. 60 watt di awal dan sisanya di 50 watt. Nah ketika unplug atau nggak pakai adapter, suhunya itu di kisaran 85 derajat Celcius, masih di bawah 90, masih aman. Dan untuk CPU package powernya cuma di 35 watt. Kalau di R23 skenario rata kanan single core dia dapat kisaran 1770, dan kalau untuk multicore-nya running pertamanya 11.000, sisanya stabil di kisaran 10.000. Kalau kita cabut adapternya di R23 single core 1138, multicore-nya stabil di kisaran 9.000 poin. Sama kayak R15, performanya turun tapi nggak banyak dan masih stabil. Tadi saya sempat mention soal cooling. Jadi laptopnya tipis, ringan, pakai prosesor seri H, coolingnya gimana? Coolingnya aman-aman aja. Karena ketika kita tes di TimeSpy stress test, dia itu lolos loh ya. Jarang laptop tipis pakai prosesor seri H, dia lolos TimeSpy stress test. Dan Acer ini lolos dengan skor 98,7%. Kalau untuk skor Fasttrack-nya di kisaran 5400, TimeSpy-nya di kisaran 1900. Sekarang waktunya kita coba di real world use performance ya. Jadi kita coba dulu di editing Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, tapi kita ekspor ke 4K. Dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu yang kenceng ya. Untuk 4K dia mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 39 detik aja. Kalau kalian nggak render ke 4K, ke Full HD, dia cuma butuh waktu sekitar 2 menit. Terus walaupun dia nggak ada dedicated graphic card-nya, kalau kalian gunakan untuk Blender, tapi harus pakai CPU render ya, dia masih kenceng juga. Jadi template BMW kita tes di Blender, dia mampu menyelesaikan dengan durasi waktu 3 menit 50 detik. Tapi kalau kita rendernya pakai GPU, karena nggak ada dedicated graphic card-nya, jadi lebih lama dibanding CPU render, 7 menit 9 detik. Untuk suhu ketika kita pakai Premiere Pro export 4K rendering, dia suhunya 90 derajat Celcius, tapi kalau kita lihat diimbangi juga dengan CPU package power di kisaran 40 watt. Dan untuk CPU render pakai Blender sama juga dengan Premiere Pro sekitar 90 watt, dan wattnya juga ada di kisaran 40 watt. Dan walaupun dia bukan laptop gaming, tapi nggak apa-apa, kita siksa aja untuk tahu gimana performanya prosesor seri H kalau di laptop tipis. Seperti biasa kita coba dulu di game yang ringan-ringan dulu ya, Dota 2. Kita pakai resolusi Full HD, grafiknya ada di fastest, dan untuk average FPS dia dapat 122 FPS, maksimumnya bisa 169, dropnya cuma di 113 FPS. Angka yang sangat aman. Gimana kalau untuk Valorant? Valorant resolusi Full HD, grafik low, average FPS dia dapat skor yang tinggi juga 156, maksimum bisa tembus 221, drop FPS-nya masih di 110 FPS. Jadi refresh rate layarnya yang 90 Hz ini masih kepake karena dapat Valorant 110 FPS untuk minimumnya. Sekarang kita coba game yang agak berat dikit lah ya, Genshin Impact. Resolusi sama, kita pakai Full HD, grafiknya lowest, dan average FPS dia dapat 60 FPS, masih aman, minimumnya 59. Jadi aman dan stabil. Karena Genshin dia masih lolos, kita coba di Far Cry 5. Wah ini agak nekat sih ya, karena dia nggak ada dedicated graphic card-nya. Tapi Far Cry 5 resolusi Full HD, grafik low, dia masih dapat average FPS yang sebenarnya masih playable ya, 34 FPS, maksimumnya 41 FPS. Tapi kalau scene-nya padat, dia turunnya di 23 FPS. Angka yang menurut saya udah nggak aman untuk main game. Jadi mentoknya game ya Genshin Impact aja. Kalau game AAA yang butuh dedicated graphic card, ya belinya Acer Nitro atau Predator. Untuk suhu ketika bermain game kayak Valorant, dia suhunya stabilnya sama kayak Premiere Pro tadi, 90 derajat Celcius. Terus Dota 2 juga di kisaran 90 derajat Celcius. Genshin Impact juga sama sekitar segitu. Far Cry 5, game yang paling berat pun dia juga di kisaran 90 derajat Celcius. Yang membuktikan berarti coolingnya ini masih cukup aman. Walaupun dia pakai prosesor seri H di laptop tipis dan ringan. 1,32 kilo, stabilnya nggak sampai 1,5 cm. Karena Acer memang udah mempersiapkan. Jadi walaupun dia laptop tipis, coolingnya itu dikasih dual fan. Biasanya kan laptop tipis itu ya single fan. Tapi Acer klaim kalau laptopnya si Swift Go ini bisa 2 kali lebih dingin karena ada dual fan cooling. Yang coolingnya ini dinamakan Twin Air sama Acer. Biasanya brand kalau klaim-klaim, ya itu tadi, brand klaim itu belum tentu realitanya benar. Tapi khusus di Acer ini untuk coolingnya, ya walaupun nggak dingin-dingin banget, tapi masih di angka aman. Dan yang saya suka, walaupun kipasnya ada 2, nggak kayak laptop gaming Nitro atau Predator yang ketika kita pakai base performance, suaranya itu udah kayak pesawat mau terbang. Karena berisik banget. Si Acer Swift Go ini walaupun 2 kipas, tapi kipasnya bener-bener silent di mode base performance-nya, nggak kedengeran sama sekali. Selain cooling, biasanya untuk prosesor seri H yang dimasukkan di laptop tipis ringan kayak gini, kendala berikutnya adalah baterai.
time. Kalau laptop gaming walaupun baterainya itu 99 hour paling ya 4 jam udah habis. Itu nggak terjadi di Acer Swift Go ya. Karena pertama dia udah tersertifikasi sama Intel Evo. Yang secara dari Intel Evo sendiri baterainya itu harus bisa minimal 9 jam. Dan untuk Acer Swift Go ini ketika kita coba browsing pakai Wi-Fi brightness 50% dia bisa bertahan sekitar 10 jam 20 menit. Yang masih lebih 1 jam 20 menit dari syarat minimalnya Intel Evo. Padahal kalau secara spesifikasi baterainya nggak bisa dibilang gede juga karena cuma 65 watt hour tapi awet loh. Terus yang menarik lagi adapternya ini kita dikasih adapter yang lebih gede dari laptop tipis ringan biasanya. Biasanya kan 65 watt ya adapternya. Ini di 100 watt. Yang untuk 0 ke 100% dia cuma butuh waktu 1 jam 50 menit, nggak sampai 2 jam. Masih lumayan kenceng. Fitur lain karena segmentasi dari laptop ini adalah untuk produktivitas, jadi fitur kayak kamera dan juga mikrofonnya bener-bener diperhatikan sama Acer. Jadi si webcamnya Acer Swift Go ini resolusinya udah di atas rata-rata, biasanya kan Full HD ya. Tapi ini enggak, 1440p 30 fps dan ada fitur auto frame dan juga eye tracking. Ada Acer TNR juga yang intinya fitur tersebut untuk mengurangi noise reduction. Kualitasnya kayak gimana? Kayak gini. Ini di belakang saya ini, kalau kalian lihat, ada banyak sekali batu yang robohin rumah saya karena lagi renovasi. Dan suaranya berisik banget. Dan kalau kalian bisa mendengar suara saya dengan sangat jelas dan suara background itu terfilter dengan baik, berarti noise reduction-nya bagus. Dan karena ini saya pakai fitur follow, nah dia jadi bakal follow kayak gini ya. Dan kira-kira kualitasnya kayak gini. Masuk banget ya. Untuk webcam, kualitas kameranya ini sih gila, banget. Selain webcam dan juga mikrofon, biasanya kalau kita ngomongin produktivitas, konektivitas dari laptopnya juga harus menyupport produktivitas kita. Dan Acer menurut saya masih cukup lengkap. Sekarang untuk Wi-Fi-nya sendiri dia udah pakai Wi-Fi 6E, jadi ada 3 bandwidth 2,4, 5 dan 6 GHz. Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5.1. Portnya juga udah lumayan lengkap, jadi ada 2 buah USB Type-C. Yang Type-C-nya ini support dengan Intel Thunderbolt 4. Dua-duanya ya, nggak cuma satu, tapi keduanya. Terus juga ada USB Type-A 3.2 Gen 1, ada HDMI 2.1, terus juga ada micro SD dan audio jack. Yang nggak ada adalah port LAN dan SD card reader, tapi ini bisa diakalin pakai dongle tambahan. Dan ada satu faktor lagi yang biasanya bikin kita nyaman untuk produktif, yaitu input device, keyboard dan juga touchpad. Untuk feel keyboardnya sih menurut saya agak standar ya, tapi dia udah ada backlight dengan 3 adjustment brightness. Terus feel touchpadnya ini cukup responsif, tapi kalau kita geser-geser feel permukaannya itu kayak agak kasar gitu. Untuk klik kanan dan kirinya udah pas, travel distance pas, solidnya juga udah pas. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Swift Go 14 SFG 147175 HD. Wih, bener. Untuk harga Acer Swift Go 14 ini ada 2 varian ya. Jadi ada yang Core i5 dan juga Core i7. Untuk yang Core i7 yang kita bahas ini harganya ada di 15.999. Yang varian i5-nya ada di 13.499.000. Tapi bedanya selain prosesor ada di storage. Kalau yang Core i5 itu storage-nya masih 512 GB. Dan seperti biasa harga ini karena ini adalah barang resminya Acer, jadi udah ada Windows 11 dan juga udah ada OHS-nya. Jadi kalian tinggal pakai aja. Garansinya juga 3 tahun dari Acer. Kelebihannya jelas, layar OLED-nya ini bagus banget dengan 100% DCI baterai yang bukan klaim aja, udah kita tes dan ini valid. Dari sisi storage, Acer masih menyediakan satu slot M.2 NVMe lagi. Dari generasi sebelumnya juga banyak upgrade, performanya beneran kenceng baik itu di plugin atau unplugin. Webcamnya juga udah gede resolusinya dan kalian juga udah lihat sendiri gimana tadi kualitas webcam dan juga mikrofon dengan fitur Acer TNR-nya. Terus layarnya juga belum anti glare, jadi ya itu tadi. Kalau anggota DPR mau main slot ya paling nggak minimal pakai anti spy lah ya, tempered glassnya. Terus feel touchpadnya ini bukan yang saya suka sih, saya tuh suka yang mulus, yang smooth. Kalau ini ada kayak ada kasar-kasarnya gitu, tapi kalau untuk tombol-tombol udah aman. Dan overall dengan harga 16 juta kembali 1000, kalau kalian cari laptop yang memang untuk produktivitas, performanya kenceng, coolingnya dingin, wah si Acer Swift Go 14 ini bisa menjadi rekomendasi yang gila sih ini. Sangat-sangat recommended. Saya Budi and see you on the next video. Bye-bye.